Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ketemu lagi dengan saya Septiani dalam pembahasan larutan asam basa dengan tema perkembangan teori asam basa kimia kelas 11. Larutan asam basa memiliki 3 buah teori, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Teori asam basa yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh Sven T. August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu untuk asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa yaitu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dia melepaskan ion OH- atau ion hidroksida. Teori yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H+ atau ion hidrogen dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor dari proton. Teori yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, G.N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya, dengan menekankan pada pasangan elektron yang berikatan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa Lewis, asam yaitu sebuah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa yaitu donor dari pasangan elektron. Berikut ini merupakan penjelasan dari ketiga teori asam basa tersebut. Untuk yang pertama, asam basa Arrhenius bisa dilihat asam merupakan yang melepaskan H+ atau ion hidrogen. Contohnya HCl itu berubah menjadi H+ tambah Cl-. Sedangkan untuk basa, dia itu dikategorikan sebagai basa apabila dia melepas ion OH- atau ion hidroksida. Contohnya NaOH berubah menjadi Na+ dan OH-. H2O dengan OH-. H2O merupakan asam karena dia merupakan donor dari pasangan elektron, sedangkan NH3 merupakan basa karena merupakan akseptor dari pasangan donor. Identifikasi asam dan basa. Asam sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata acidum atau acid dalam bahasa Inggris. Asam merupakan larutan elektrolit yang dalam air terurai menghasilkan ion positif dan ion negatif. Asam merupakan zat yang biasa ditemukan di lingkungan sekitar kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik pada buah-buahan, dalam zat kimia di rumah, atau sebagai larutan asam. Asam memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua asam rasanya masam. Yang kedua, asam bersifat korosif. Yang ketiga, asam mengubah kertas lakmus biru menjadi kertas lakmus warna merah. Yang keempat yaitu asam bersifat elektrolit. Yang kelima yaitu jika asam di dalam air menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Contoh dari senyawa asam yaitu untuk yang pertama asam sitrat. Asam sitrat ini ada di dalam buah jeruk. Yang kedua asam asetat terdapat dalam larutan cuka.
Dan yang terakhir yaitu asam askorbat atau nama lain yang sering dikenal yaitu vitamin C, terdapat dalam buah tomat, nanas, dan jeruk. Asam berdasarkan kekuatannya dibagi lagi menjadi dua, ada berupa asam kuat dan asam lemah. Contoh-contoh dari asam kuat dan asam lemah bisa dilihat pada tabel di atas ini. Itu ada asam askorbat yang merupakan asam lemah, terdapat pada buah-buahan. Asam karbonat merupakan asam lemah dari minuman berkarbonat. Sedangkan untuk asam kuat itu dari asam klorida di lambung. Asam nitrat dia sifatnya kuat, ada di pupuk, penggunaannya terdapat pada pupuk. Asam fosfat merupakan asam kuat, dia terdapat pada zat anti karat. Selanjutnya yaitu adalah basa. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Basa atau biasa disebut juga dengan alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa itu sendiri merupakan zat yang apabila di dalam air dia bisa menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Zat yang bersifat basa atau ion OH- itu mereka itu biasanya berikatan dengan logam-logam dari golongan 1A ataupun 2A. Secara umum, basa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, rasa pahit jika dicicipi atau dirasakan. Yang kedua, dalam keadaan murni, umumnya berupa kristal padat. Ciri yang ketiga, tingkat keasaman lebih besar dari 7 atau pH lebih besar dari 7. Yang keempat, terasa licin di kulit. Jangan menguji basa kuat dengan menyentuhnya. Untuk yang kelima, memiliki sifat kaustik. Sifat kaustik yaitu sifatnya merusak kulit jika kadar basanya terlalu tinggi. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat contoh-contoh dari basa. Ada berupa amonia yang merupakan basa lemah, kalsium hidroksida yaitu basa kuat, kalsium oksida atau CaO merupakan basa kuat, magnesium hidroksida merupakan basa kuat, natrium hidroksida merupakan basa kuat. Nah, basa kuat ini biasanya merupakan ion hidroksida yang berikatan dengan unsur dari golongan 1A ataupun unsur dari golongan 2A. Contoh soal dan pembahasan. Untuk soal yang pertama, tentukan manakah asam dan basa dalam reaksi asam basa berikut dengan memberikan alasan yang didasarkan pada teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry atau Lewis. Pertanyaannya yaitu untuk reaksi pertama dan yang kedua bisa dilihat jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu berdasarkan teori asam basa Arrhenius, HCN adalah asam Arrhenius bagaimana HCN akan melepaskan H+. Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, HCN adalah asam Bronsted-Lowry karena mendonorkan ion H+. Untuk yang kedua, teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan untuk reaksi ini. Berdasarkan teori Lewis, ion Cn- adalah basa Lewis. Alasannya yaitu karena mendonorkan pasangan elektron kepada ion Ni2+, sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi, sedangkan Ni2+ adalah asam Lewis karena menerima pasangan elektron dari ion Cn-. Untuk soal dan pembahasan yang kedua yaitu perhatikan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry berikut ini. NH4+ ditambah H2O menjadi NH3+ H3O+. Sedangkan untuk reaksi kedua yaitu CH3COOH tambah HNO2 menjadi CH3COOH2+ ditambah NO2-.
Nah, spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah, bisa dijawab ya. Secara sederhana, pasangan asam basa konjugasi dapat diartikan sebagai dua senyawa yang mempunyai susunan atom yang hampir sama, tapi mempunyai perbedaan jumlah atom H. Senyawa yang mempunyai jumlah atom H lebih banyak bertindak sebagai asam, sedangkan yang mempunyai jumlah atom H lebih sedikit bertindak sebagai basa. Pada kedua reaksi di atas, yang bertindak sebagai asam basa konjugasi adalah NH4 dan NH3, H3O dan H2O, CH3COOH 2+, dan CH3COOH-. Sedangkan yang terakhir HNO2 dan NO2-. Jadi jawaban untuk pertanyaan tentang asam dan basa konjugasinya yaitu opsi B. Sekian pembahasan kali ini, saya ucapkan terima kasih.